أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah di ba'da subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Sehingga dengan kenikmatan itulah Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, yang insyaallah majelis ini adalah salah satu yang menggugurkan kewajiban kita dalam thalabul ilmu sebagai seorang muslim ataupun seorang muslimah. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tidak terasa kita sudah masuk di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Anehnya di negeri kita yang mayoritas umat Islam hampir di angka 80%, informasi ataupun peringatan memperingati tahun baru Islam dibandingkan dengan peringatan tahun baru Masehi ini kalah, ya Bu ya. Umat Islam lebih ingat tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Ini fakta realita yang hari ini. Ketika di tahun baru Masehi itu sore-sore Bapak Ibu sekalian atau pagi-pagi itu pasar ramai, terutama yang di tempat-tempat penjual ayam, ikan, bumbu, itu ramai itu. Apalagi sore-sore. Ngapain mereka, Bu? Mereka mau mengadakan menyambut tahun baru. Tahun baru Masehi. Mereka rela tidak tidur sampai dengan jam 00.00. Malam itu mereka berkumpul memakan, ada yang bakar jagung, bakar ayam, bakar ikan dan sebagainya. Dalam hal apa? Menyambut tahun baru Masehi. Ini realita hari ini. Tapi ketika berbicara tahun baru Islam, mereka seolah-olah tertutup pemahaman mereka. Seolah-olah ini tidak penting ataupun bukan tahun baru mereka sebagai seorang muslim. Maka ini tentu pertanyaan. Mengapa demikian mereka lebih ingat?
cari jawabannya Bapak Ibu ya, kenapa bisa begitu. Kaum muslimin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kita bicara tahun baru Islam 1444 Hijriah sudah masuk. Ini sudah tanggal 3 ya. Tanggal 2 ya, tanggal 2 hari ini. Ya, ada yang mengatakan sudah masuk pergantian tahun itu di hari Jumat ya, ada yang mengatakan di hari ini. Tanggal merahnya kemarin tanggal 1. Ini kan berdasarkan perhitungan hilal dan juga ada pendapat lain. Tapi yang pasti kita sudah masuk di tahun baru 1444 Hijriah. Ini artinya ada hal yang bersejarah di angka di sebelum tahun 1444 Hijriah, yaitu di mana di tanggal 1 Hijriah. Ini perlu kita kaji. Kalau Masehi sekarang 2022, Islam 1444 Hijriah. Ini kok ada perbedaan. Dan mengapa hari ini yang dominannya kita pakai itu Masehi ya? Nah, maka di momentum tahun Hijriah ini yang pertama adalah kita mengkaji bagaimana munculnya atau bagaimana lahirnya tahun baru Hijriah. Bagaimana munculnya tahun baru Hijriah? Sebelum tahun Hijriah ada apa yang dipakai oleh Islam? Nah, maka kalau kita lihat sejarah sirah Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau masih di Mekah, Rasul di Mekah itu 13 tahun. Nah, itu di masa itu belum ada Hijriah. Bahkan Rasul ketika lahir saja itu tidak menggunakan tahun baru Islam. Kenapa? Karena Islam belum lahir. Rasul belum hijrah. Jadi hijrah ini ketika Rasul di Mekah 13 tahun itu belum pakai nama Hijriah, belum ada. Masih pakai Masehi. Rasul pun ketika lahir kan itu awal-awalnya kan itu dibuat tahun Masehi kan. Maka kapan pergantian ini? Maka ini pergantiannya adalah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, bagaimana ceritanya? Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapat perintah menyampaikan Islam ke tengah-tengah kaum musyrik, kaum kafir Quraisy di masa itu tekanan, kekejaman, penistaan dari kalangan Quraisy itu sangat ketat sekali, sangat kejam, sangat zalim. Bahkan kita ingat seorang muslimah syahidah pertama dunia, Ummu Yasir, yang disiksa oleh kafir Quraisy, meninggal, mati. Maka menjelang tahun ke-13 masih 13 tahun itu, maka disitulah ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Nah, hijrah itu apakah langsung ke Madinah? Itu menurut sejarah, menurut sirah itu hijrah pertama itu bukan ke Madinah. Hijrah pertama itu adalah yaitu para sahabat kaum muslimin itu diperintahkan Rasulullah hijrah ke negeri Habasyah. Itu awalnya hijrah pertama itu berjumlah 16 orang, 12 laki-laki, 4 wanita. Mereka hijrah. Mengapa mereka hijrah? Karena tekanan tadi. Terancam nyawa mereka, terancam akidah mereka, karena di Mekah saat itu perlakuan daripada kalangan kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Nah, lalu kemudian setelah mereka sampai ke sana, mereka mendengar kabar bahwa di Mekah itu sudah mulai turun pada zaman itu. Lalu sebagian dari mereka ada yang kembali. Ternyata informasi itu hanya hoax. Lalu kemudian Rasul memerintahkan hijrah lagi yang kedua. Itu jumlahnya banyak.
Diceritakan Isra itu berjumlah 102 orang, di mana diantaranya 83 laki-laki, 19 wanita. Hijrah ke negeri Habasyah. Nah, lalu kemudian terus berjalan, terus dakwah berkembang di Mekah. Lalu kemudian di masa itu kekejaman begitu menjadi-jadi, namun Rasulullah Muhammad SAW terus memberikan dakwah kepada kaum Quraisy. Lalu tibalah musim haji. Tibalah musim haji. Ternyata sebelum Islam datang, ini Ka'bah ini itu sudah menjadi satu kebiasaan orang-orang Arab dikunjungi. Ini Ka'bah ini kan sudah ada sebelum Rasul lahir. Sudah ada. Itu yang kita kenal dengan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail kan. Jadi waktu itu berkunjunglah beberapa dari berbagai suku, dari berbagai negeri, termasuk dari negeri waktu itu Madinah ya, kalau sahabat itu Madinah namanya. Mereka berkunjunglah ke Makkah. Maka saat itulah Rasulullah SAW itu memberikan dakwah kepada pendatang-pendatang. Lalu di antara mereka ada yang tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW, yaitu dua suku yang suku ini terkenal dengan keganasannya. Suku ini terkenal dengan hobi perang. Nah, jadi kalau suku ini orang mendengarnya, ini orang sudah tahu ini orang yang sering membunuh orang. Itulah perang aja. Dan suku ini ternyata juga suku yang tidak akur. Selama mereka hidup ya di Madinah waktu itu, ini perang, tidak baikan. Suku apa itu? Yang bernama suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku inilah yang dijumpai oleh Rasulullah SAW, menyampaikan dakwah kepada mereka, menawarkan Islam kepada mereka, lalu mereka tertarik di masa itu. Ini disebut dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Lalu mereka menyerahkan kepemimpinan suku mereka, negeri mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saat itulah Rasul melihat bahwa ini momentum yang sangat tepat untuk hijrah. Maka melihat itu, maka Rasul memerintahkan para sahabat kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Karena mereka sudah memberikan kepercayaan kepada Rasul. Dan Rasul waktu itu memperkirakan di masa itu Rasul tidak akan mungkin bisa mendakwahkan mereka. Kenapa? Karena terkenal ya Madinah ini waktu itu Rasul yang lebih yakin itu adalah negeri Thaif. Negeri Thaif ini apa? Sebuah negeri yang di mana negeri ini banyak saudara-saudara ibu Rasulullah SAW. Tetapi ternyata dakwah Rasul di Thaif tertolak. Maka datangnya dua suku ini, maka Rasul melihat ini potensi yang sangat luar biasa. Apalagi ketika Rasul menelusuri, Madinah ini terletak di antara Mekah dan Syam. Syam ini adalah pusat perdagangan Arab di masa itu. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu ke Syam, pasti melewati Madinah. Dan Madinah ini ternyata juga merupakan negeri yang subur dibandingkan negeri Mekah. Ditambah lagi ketika diserang oleh musuh, ini Madinah ini sangat tepat untuk tempat berlindung bagi orang-orang yang dikepung oleh musuh. Maka Rasul ini momentum yang sangat tepat. Maka diperintahkanlah para sahabat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Lalu kemudian ketika hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Rasul di masa itu, karena ini sudah diserahkan kepemimpinan, Rasul mengumpulkan menyatukan berbagai perpecahan di negeri itu. Siapa di antara mereka? Di antara mereka ada tadi suku Aus, suku Khazraj. Yang dua ini dipersaudarakan. Bayangkan Bapak Ibu, yang dua orang ini selalu berkelahi, selalu berantem, bermusuhan, sampai bunuh-membunuh, datang Rasul mempersatukan.
Apakah bisa? Itu langsung dijadikan oleh Rasulullah itu menjadi bersaudara dengan ikatan apa namanya? Ini yang disebut dengan ikatan akidah Islamiyah. Maka hilanglah sekat-sekat suku tadi itu. Lalu kemudian apa? Rasulullah SAW mempersatukan kaum muhajirin, yaitu kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah mereka ini apa ibu? Bukan pindah rumah. Seperti kita kalau pindah rumah, bawa barang, bawa berkas apa, pokoknya pindah habis lah. Disitulah lemari semua. Mereka hijrah itu awalnya memang mereka mau bawa barang, mau bawa perlengkapan harta-harta mereka. Tapi di tengah perjalanan sebagian dari mereka disita, dirazia oleh kafir Quraisy. Tinggal semua harta. Di antara mereka banyak orang kaya, tinggal rumah, tinggal usaha. Saudara mereka juga tinggal. Mereka ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Nah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang memiliki harta, maka dipersaudarakanlah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka bersaudara. Yang punya 2 rumah dikasih rumah kepada saudaranya yang Ansor. Yang punya istri dikasih juga. Nah, di masa itu ternyata di masa itu juga sudah kalangan di masa itu kalau istri 1 itu biasa. Ya. Istri 2 itu nggak ada yang dasar ini. Kalau istri 2, 3 orang sudah merasa ini. Di masa itu 4 itu bagi mereka itu hal yang nggak terlalu ini. Bahkan istri para kepala suku itu ada yang istrinya 10, 20, 30 itu biasa di masa itu. Nah, maka seperti itulah diberikan Rasulullah itu, ini saudaramu maka berbagilah dengannya. Yang punya usaha, ini saya punya usaha, kamu pilih yang mana. Ini saya punya rumah, saya punya tanah, dipersaudarakan. Nah, apakah mereka saja di Madinah itu dan sekitar? Tidak. Di situ juga ada kaum Yahudi, ada kaum musyrik, ada kaum Nasrani di masa itu. Jadi Madinah itu berbagai jenis suku keyakinan itu ada. Maka bagaimana dengan yang musyrik Yahudi dengan yang Nasrani ini? Ini Rasulullah SAW karena berbeda akidah, maka Rasul mengikat mereka dengan perjanjian. Yang ini yang disebut dengan perjanjian piagam Madinah. Nah, maka di piagam Madinah inilah diikat perjanjian, dikumpulkan, memberikan menyepakati bahwa negeri ini, negara Madinah ini akan dijaga. Mereka mengikat perjanjian. Karena di masa itu ketika Rasul pindah ke Madinah, maka saat itu Rasul sudah menjadi kepala negara. Nah, ini yang kadang kita tidak memahami. Ketika Rasul sampai ke Madinah, maka saat itulah berdiri negara Islam pertama di dunia. Yang pertama, Daulah Islamiyah, atau disebut Daulah Nabawiyah, atau Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya-cahaya. Maka Rasulullah sebagai kepala negara di masa itu. Rasul tidak hanya sebagai nabi, tapi Rasul juga menjadi seorang kepala negara. Maka beliau mengumpulkan mereka, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Mereka diikat dengan perjanjian Hudaybiyah, agar mereka ini tunduk kepada aturan-aturan Islam yang dibawa oleh Rasul. Dan mereka setuju. Nah, kita kenal dengan Yahudi, Bainiqo, Bani Nadir, Bani Quraizo. Ini Yahudi nih. Nah, jadi Yahudi sudah ada di masa itu. Dan Yahudi ini ternyata di sesama di antara mereka juga nggak akur dengan kaum suku-suku yang lain. Tapi ketika Rasul datang, diikat. Ini janji, kita sepakati ikuti perjanjian ini. Nah, jadi ketika negara Islam itu lahir, bukan semuanya ini Muslim, tapi mereka ini diatur tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu langkah pertama yang oleh Rasul, mempersatukan orang-orang yang di dalamnya. Yang kedua, Rasul membentuk struktur negara. Nah, jadi ketika Rasul itu hijrah mendirikan negara, dibentuklah struktur. Kita kenal dengan pembantu Rasulullah itu sebagai muawin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar
bin Khattab sebagai wazir atau muawin. Lalu dipilihlah kepala polisian Zaid, siapa namanya? Ya, Zaid ya. Kemudian juga panglima-panglima perang itu di masa itu. Nah, lalu kemudian saat itulah dakwah Rasul sudah terfokus di Madinah. Saat itulah sudah berlaku hukum-hukum syariat Islam. Situlah ada hukum potong tangan yang mencuri, yang berzina dirajam, yang membunuh juga dikisos. Saat itu, ketika di Mekah itu nggak diterapkan hukum, karena belum lahir. Karena apa? Waktu itu belum bisa menerapkan hukum Islam, karena negara nggak ada di masa itu. Tapi ketika tiba di Mekah, tiba di Madinah, maka berlakulah hukum syariat. Dan saat itulah mulai yang namanya dakwah Rasul, yang awalnya dakwah menyampaikan secara lisan, mengajak dengan lisan, tanpa dengan kekerasan, tanpa dengan kekuatan fisik. Maka ketika Rasul mendirikan negara yang bernama Madinah, maka Rasul beranjak kepada metode dakwah dengan jihad fisabilillah. Saat itulah Rasul sudah mulai memerangi negeri-negeri yang menolak Islam. Karena diperintah Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah itu harus disampaikan. Maka saat itu ketika Rasul 8 tahun di Madinah atau 8 Hijriah, saat itu Rasul memfutuhat Makkah. Makkah waktu itu masih dikuasai nih sama orang kafir Quraisy, masih dikuasai. Tapi kemudian ketika Rasul mendirikan negara, lalu Rasul memfutuhat, mengajak kaum muslimin sekitar 200 orang, 2000 orang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, mengambil alih, karena ini adalah ada Ka'bah di situ, Baitullah di sana. Lalu saat itulah Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan saat itu jugalah Rasul menyampaikan detik-detik Rasulullah SAW itu sudah selesai masanya dan Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sirah itu dikatakan ketika Rasulullah SAW sampai ke 8 Hijriah itu semua daerah, semua jazirah Arab, tidak ada lagi satu titik yang Islam di sana sudah memberikan dakwahnya. Sudah dikuasai oleh umat Islam, sudah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Maka tidak ada, baik itu negeri Taif, negeri-negeri Arab lainnya, ini sudah dikuasai oleh Islam. Sudah diterapkan semua syariat Islam di masa itu. Nah, jadi itulah hijrah yang melahirkan kekuatan kemenangan kepada kaum muslimin dan Islam, hingga kemudian ketika Rasul meninggal digantikan oleh para sahabat, ini disebut dengan khalifah. Khalifah itu kemudian berganti-ganti sampai kemudian ke khalifah, ke khilafah Utsmaniyah di Turki yang hari ini. Lalu kemudian sampailah dakwah itu ke Nusantara ini. Nah, maka Islam itu datangnya dari itu. Sedikit berkembang, maka sampailah ke negeri kita ini. Maka oleh karena itu sudah 14 abad lebih Rasulullah SAW itu ataupun negeri itu, hijrah itu dari Mekah ke Madinah sudah 14 abad. Atau bisa dikatakan sudah 14 abad lah negeri muslim ini itu memiliki yang namanya daulah Islamiyah. Nah, itulah ceritanya, ya. Itulah ceritanya, asal usulnya hijrah itu dihitung. Nah, siapa yang mengusulkan? Nah, jadi ceritakan mengapa timbul satu Hijriah ini. Ternyata ini diambil dari usulan seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Beliau mengusulkan bahwa satu hijrah itu kita buat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ini penetapannya yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Ada sebagian mengatakan itu dari usulan dari Ali bin Abi Thalib, yang artinya ini adalah merupakan asal usul penanggalan tahun Hijriyah. Maka ketika Rasul hijrah terhitung satu Hijriyah. Sekarang sudah berapa? 1444 Hijriyah. Jadi sudah 14 abad lebih dari dulu sampai sekarang. Nah,
kemudian apa yang dapat kita ambil dari sini? Yang pertama, hijrah itu apa sih? Hijrah itu apa sebenarnya untuk konteks hari ini? Nah, kalau kita lihat konteks yang dulu, hijrah itu apa? Perpindahan dari negeri yang satu ke negeri lainnya, atau negeri kufur ke negeri Islam, darul kufur ke darul Islam. Itu adalah merupakan definisi hijrah yang secara istilah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari negeri yang belum menerapkan hukum Islam di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, maka saat itu itulah yang menjadi perbedaan negeri kufur yang tidak menerapkan Islam, kemudian ke negeri Madinah sudah menerapkan hukum Islam. Itu hijrah secara totalitas yang kita ambil dari Rasulullah dan sahabat yang hijrah. Nah, hari ini bagaimana? Apakah sekarang umat Islam juga harus hijrah lagi? Nah, maka kita lihat konteks hari ini. Maka hijrah itu artinya berpindah, berpindah ataupun meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Meninggalkan, kemudian ada yang dituju. Nah, lalu kemudian bagaimana hijrah hari ini? Maka hijrah ini kalau kita lihat kan ada dua deh, hijrah secara makaniyah, zuhiriyah. Hijrah yaitu berpindah ya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, hijrah itu adalah hijrah haliyah batiniyah, hijrah seseorang dari perbuatan yang buruk kemudian menuju perbuatan yang baik. Maka hari ini untuk individu adalah hijrah yang kedua yang kita usahakan hari ini. Bagaimana kita hijrah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita mungkin selama setahun yang lalu kita punya kebiasaan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini di tahun yang baru ini itu ditinggalkan. Itu hijrah. Kita mungkin selama setahun yang lalu itu menjadi suami yang kurang bertanggung jawab kepada keluarga, maka hari ini berubah menjadi keluarga, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Kita mungkin tahun lalu itu adalah menjadi seorang muslim yang masih menganggap agama ini adalah biasa-biasa saja. Kita menganggap Islam itu adalah yang penting sholat, zakat, puasa, haji. Maka hari ini berubah. Islam itu ternyata adalah sebuah agama yang menyeluruh, yang kafah, yang dimana apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Jadi hijrah itu tidak hanya dengan kita memperingati selesai, tapi ada langkah, ada perubahan. Mungkin selama ini kita hijrah, sholat kita biasa-biasa saja, jarang ke masjid, atau bahkan kita juga menganggap sholat itu adalah tergantung mood tidak mood, lagi mood sholat, lagi tidak mood nggak sholat. Nah, maka dipahami Islam itu hijrah itu harus menjadikan sholat ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu hijrah. Nah, hari ini ada tren kan banyak sekarang tuh, hijrah, yuk hijrah, atau yuk segera hijrah, kan banyak sekarang komunitas hijrah. Nah, itu sangat bagus itu hijrah itu. Dia memutuskan keluar dari kebiasaan dia, mungkin selama ini dia kerja di lembaga ribawi, saya mau hijrah, meninggalkan. Itu hijrah. Tapi hijrah ini juga harus menjadi catatan bahwa hijrah ini tidak hanya berpindah, tapi ada proses perubahan. Artinya apa? Dalam hijrah itu, dalam komunitas itu juga harus ada pembinaan. Bagaimana hijrah ini menjadi hijrah yang sesungguhnya. Hari ini kan banyak orang setengah hijrah, manusia setengah hijrah, kadang baik kadang buruk. Ini setengah-setengah. Maka mestinya hijrah ini harus menyeluruh kafah. Sebagaimana Allah katakan tadi, yang saya bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Artinya apa? Kalau sudah Islam ya udah kafah. Jangan lagi setengah-setengah. Maka hijrah ini itu ya, hijrah zuhiriyah, batiniyah, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terutama yang wajib-wajib. Yang sunnah kan pilihan.
ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, kalau yang sunnah dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi yang wajib, maka ini yang sesungguhnya kita harus rubah di tahun momentum tahun Hijriah ini. Maka kalau tidak ada perubahan, maka nggak ada bedanya kita hari ini. Nah, itu hijrah secara individu. Nah, hijrah secara kolektif berjamaah bagaimana? Ini tidak lepas daripada sistem yang hari ini di tengah-tengah kita. Nah, maka hari ini harusnya kondisi kita hari ini, kondisi umat Islam hari ini menyadari bahwa kondisi hari ini terikat dengan sistem yang dibawa oleh para ahli-ahli ataupun orang yang memegang kekuasaan hari ini. Maka harusnya bila ingin berubah adalah dengan mengikuti apa yang sudah Allah turunkan. Nah, seperti yang sering Anda bacakan itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah mengatakan kalau kalian itu hijrah, nah, dengan syarat apa? Amanu wattaqu. Nah, kalau kalian itu hijrah, beriman, bertakwa, maka Allah janjikan la fatahna alaihim barakatin minas sama, memberikan keberkahan langit dan bumi. Namun hari ini individu beriman, bertakwa, tapi kita secara kolektif hari ini itu tidak beriman secara kolektif, tidak beriman secara menyeluruh. Maka kesejahteraan yang hari ini hanya beberapa saja individu-individu. Nah, inilah yang hari ini menjadi momentum untuk kita hijrah di tahun Hijriah ini, tahun perubahan. Maka bagaimana? Mulai dari diri sendiri. Nah, rubah diri kita sendiri dengan meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita ajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk berubah di momentum ini. Yang kedua, kapan kita hijrahnya? Mulai sekarang. Jangan menunggu besok. Nah, hijrah itu jangan menunda-nunda. Nah, maka hijrahnya harus dari sekarang. Mumpung sekarang masih tahun baru, maka jadikanlah tahun baru tahun perubahan. Banyak hal-hal. Jika hari ini kita masih berfokus yang wajib, yang sunnah dimulai. Sholat sunat tengah malam sudah dikerjakan. Menurut apalagi baca Al-Quran juga sudah rutin. Nah, itu hijrah. Berarti itu kan merupakan dia sudah pandai baca Quran. Nah, tapi mungkin bacaannya belum bagus, maka dia meningkatkan hijrah juga. Nah, jadi banyak hijrah yang hari ini berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk lagi. Maka itulah momentum hijrah ini. Mudah-mudahan di tahun baru 1444 Hijriah ini memang ini momentum perubahan. Nah, maka insya Allah dengan perubahan itu Allah janjikan tadi. Nah, Allah janjikan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, Allah mengatakan apa? Ketika seorang itu sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dari dia, Allah akan berikan kepada dia itu, kepada mereka itu rezeki yang tak terduga-duga. Ini adalah hikmah daripada hijrah. Nah, bahkan sebaliknya, ketika ada seseorang itu tidak mengindahkan, sudah diberikan kepada dia itu gambaran, informasi kepada dia, dakwah kepada dia, dia menolak. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak memperdulikan peringatanku, fa inna lahu, maka pasti akan saya berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Nah, maka hari ini mungkin, bukan mungkin ya, hari ini kondisi kita yang sulit sebagian besar ya, hanya orang-orang kaya lah mungkin yang hari ini bidang ekonomi yang masih bertahan. Tapi kita yang harga-harga naik, yang pergaulan bebas, yang baru ini apa? Citayum Fashion Week yang hari ini viral kan? Ini yang hari ini. Nah, maka inilah yang Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena kita mengindahkan peringatan itu, maka mari sama-sama kita hijrah. Yuk segera hijrah dari kita sendiri, baru kita mulai dari sekarang. Jangan menunda. Baik, demikian yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan
pertemuan kita yang mulia ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam agama kita yang mulia ini. Jangan sampai kita mati nanti, jangan sampai Allah mencabut nyawa kita tapi kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sebelum kami tutup, silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah pada pagi ini. Jadi kepada jemaah semuanya, di momentum 1444 Hijriah ini, kita harap bahwa diri kita itu berhijrah atau berubah. Karena seperti Rasulullah, ketika Rasulullah berhijrah, maka semuanya itu berubah. Dimulai dari diri kita sendiri, lalu ke orang-orang sekitar kita, baru Rasulullah itu bisa mengubah masalah sebelumnya. Dan kita harap di momentum 1444 Hijriah ini kita bisa mengubah diri kita, dimulai dari kita, sehingga kita bisa mempengaruhi kaum muslimin yang ada di daerah kita maupun di dunia. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jadi Ustaz, prioritas dalam hijrah itu yang mana Ustaz? Penampilan dulu atau ilmu dulu atau adab dulu saja? Terima kasih. Iya. Baik, untuk hijrah ini yang manakah kita dahulukan? Apakah memang penampilan dulu? Apakah adab dulu atau ilmu dulu? Nah, kita sering mendengar ya bahwa sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu orang lain, kalau nggak beradab, ilmu itu tidak ada gunanya. Maka tentu yang pertama kita sebagai seorang muslim itu bagaimana ya kita bisa memantaskan adab. Jadi beradab ini tentu ya tidak lepas dari namanya pendidikan, kebiasaan yang ditanamkan oleh tentu adalah dari orang tua kita, kemudian dari guru-guru kita. Maka tentu untuk hijrah ini ya tidak lepas dari yang dua ini, adab dan ilmu. Karena sebenarnya saksiyah Islamiyah itu atau kepribadian Islam, saksiyah itu adalah kepribadian Islam itu kan dipengaruhi dua faktor. Kalau dua faktor ini enggak ada, maka kepribadiannya itu bukan Islam. Yang pertama adalah akliyah Islamiyah. Nah, apa akliyah Islamiyah ini? Adalah akidahnya, pemikirannya, pemahamannya harus bersumber dari Islam. Jika pemahaman seseorang, pemikiran seseorang itu bukan bersumber dari Islam, maka dia itu tidak akan mendapatkan yang nama saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Karena hari ini di tengah-tengah kita ada akidah-akidah lain. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara akidah, ya, kalau kita bicara akidah yang sifatnya adalah ideologi misalnya, hari ini kita ada namanya ideologi kapitalisme, ada ideologi sosialisme. Nah, yang ketiga ideologi Islam. Ini hari ini ada. Ini adalah yang hari ini berkembang di negeri-negeri kita, termasuk negeri lain. Nah, kapitalisme ini ternyata asasnya apa? Sekulerisme. Dan ini ada di tidak hanya yang non muslim, tapi yang muslim. Apa sekulerisme itu? Yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Nah, maka ketika ia merangkapan Islam itu hanya berbicara tentang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat, zakat, sementara untuk kehidupan yang setelah ini dibebaskan, itu disebut dengan sekulerisme. Nah, ketika pemahaman ini ada pada orang yang ingin dia itu hijrah, ya, hijrah secara totalitas tadi itu yang kita maksud oleh hijrah yang sesuai Islam, maka tentu di sini dia tidak akan mendapat hijrah. Karena pemahamannya ini sekuler. Nah, karena begitu, kadang menganggap bahwa Allah itu hanya di masjid. Nah, berpakaian syar'i itu ketika ada pengajian, ketika ke masjid, ketika mewirid. Kalau ke nyapu di halaman, kalau ke pasar ya terserah pakaiannya. Nah, ini sekuler nih orangnya, sekulerisme. Nah, dia sholat tahajud tengah malam, tapi dia di lembaga ribawi juga lancar. Nah, ini sekuler juga. Nah,
itu yang pertama, pemahamannya harus Islam. Yang kedua adalah pembentuk kepribadian ini. Yang kedua apa? Nafsiyah Islamiyah. Apa nafsiyah itu? Yaitu metode yang digunakan untuk memenuhi keinginan kita. Nafsu kita kan banyak. Nafsu itu kan dari dua dia. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua naluri. Nah, ketika pemenuhan yang ini salah mengambil pemahaman, kan, salah mengambil rujukan, maka nafsu ini nggak akan tepat. Contoh, kita mau makan. Mau makan ini kan kita ada pilihan. Ada kita mau lapar. Nah, kita ada pilihan mau mencuri atau kita misalnya izin. Mencuri nafsu kan? Secara nafsu kita boleh, tapi bagaimana dengan kita ambil pemahaman? Ini yang kalau untuk memenuhi ini kita langsung mencuri atau izin misalnya. Maka dalam Islam ya izin. Nah, kalau kita ada uang tentu kita bekerja dulu. Nah, ini namanya untuk pemenuhan tadi, kebutuhannya semani. Begitu juga naluri. Misalnya ada orang mau menikah. Nah, sekarang momennya apa? Kalau menikah itu pacaran dulu kan? Baru menikah. Nah, ini dorongan dari dalam, kita mau menikah nih. Nah, maka dalam Islam apa? Ketika kita ada dorongan untuk menikah, sudah siap, maka Islam tidak bolehkan pacaran. Maka disebut dengan ta'aruf. Tapi hari ini orang begitu, bahkan orang tua sering mengatakan, nanti nak pacaran kamu nanti aja setelah kuliah atau menjelang nikah. Ini yang hari ini berkembang. Maka hari ini angka-angka siswi yang hari ini tidak suci itu meningkat hari ini. Asalkan di Google nanti gara-gara pacaran ini. Apalagi ini yang baru ini Citayam Fashion Week menganggap bahwa fashion itu sebuah ketenaran. Berlenggok-lenggok di jalan zebra cross itu kan dianggap ketenaran. Ketika ada orang ngaji dia nggak biasa. Ini hari ini. Mungkin nggak dia menjadi seorang hijrah yang sesungguhnya? Nggak akan mungkin. Mungkin nggak dia menjadi kepribadian yang soleh dan soleha? Nggak akan mungkin. Tapi hari ini anehnya itu diminati oleh anak muda. Bahkan kemarin ada wacana kan mau ke Pekanbaru lagi kemarin ya. Ada beritanya kan. Dan sudah ada beberapa negeri, beberapa kota yang menerapkan, termasuk di Medan kan hari ini. Maka inilah yang hari ini ketika kita pengen pribadi kita Muslim, akliyah Islamiyah, nafsiyah Islamiyah. Kalau ini nggak terpenuhi salah satunya, maka tidak akan pernah kita mendapatkan menjadi orang yang soleh ataupun yang soleha. Karena ia bukan dilihat dari bentuk tubuh. Ganteng pun orangnya, cantik pun orangnya, tapi kalau akalnya, akliyah Islam, akalnya tidak sesuai Islam, dia itu bukanlah kepribadian yang Islami. Jadi itu ya Pak ya. Jadi itu menjadi jawabannya. Maka tentu untuk sampai ke sana perlu tadi mendapatkan ilmu maklumat. Tapi ketika seorang ada dulu baru ilmu, ini sebenarnya susah dibedakan. Seperti duluan ayam atau telur. Duluan ayam. Ayam atau telur. Bingung kan? Ada orang kalau enggak, dari mana tahu Arab kalau enggak punya ilmu? Tetapi dua hal ini kan, ilmu itu kan pemahaman adab ini kan tidak hanya dengan ilmu yang didapatkan di majelis, bisa aja dari pendidikan orang tua. Jadi ini enggak bisa dibedakan antara ilmu dengan ilmu adab. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisah. Tetapi lebih tinggi orang beradab daripada orang berilmu. Adab ya. Banyak kemarin video-video yang beredar bagaimana adab kepada seorang ulama ataupun seorang kiai yang beredar kemarin di media sosial. Baik, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang betul-betul memang hijrah total kepada Allah, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang soleha, yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Afwa minkum. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.